Ini bener-bener, iya ini bener-bener pernah aku temuin sendiri. Si cewek ini sampai, mohon maaf, sakit jiwa. Yang dibawa pelakunya itu, yang digunakan pelakunya untuk menggunai si cewek itu tadi, itu nggak tahu bentuknya seperti apa, cuma ditempatkan di pohon, di salah satu pohon, di dalam batang pohon. Nah, mungkin bisa dibilang kriteria ya, kriteria tertentu. Oke. Maksud saya gini, apa semua orang tuh bisa diguna-gunai? Terus ini saya tanya deh, untuk target ya kan, untuk target yang diguna-guna ini, maksudnya ada, mungkin bisa dibilang kriteria ya, kriteria tertentu. Oke. Maksud saya gini, apa semua orang tuh bisa diguna-gunai ya kan, mungkin secara usia. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan ini, apa mungkin seorang bayi itu bisa diguna-guna? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kira-kira mungkin nggak gitu loh? Oke, kalau aku sih lihatnya dari sudut pandang dukun ya. Karena kan banyak temanku dukun. Aku bukan dukun ya, cuman banyak temanku yang praktisi. Praktisi ya, praktisi. Ya. Setiap dukun itu ada yang bilang sesuai, siapapun bisa tak guna-guna, usia berapapun bisa tak guna-guna. Ada juga yang bilang kalau orang yang rajin sholat, kalau orang yang rajin mandi, orang yang sering begadang itu biasanya tidak bisa diguna-guna. Alhamdulillah. Karena ada dukun yang menyerang atau mengaktifkan guna-gunanya ini, aktivasinya ini itu di atas jam 12 malam. Ada juga yang pagi bisa, sore bisa, deal pokoknya mahar dibayar, dia bisa apapun. Nah, aku ini ada satu cerita yang mungkin Bang Inos nggak akan pernah menyangka. Guna-guna tanpa dukun, hanya dengan modal keyakinan diri sendiri dan kemantapan, dan itu berhasil. Saya pikir guna-guna online. Pernah tahu nggak? Diri sendiri. Ya, dia ini benar-benar awam, bukan orang, istilahnya orang yang laku atau orang yang punya ilmu tertentu, ilmu hitam. Dia benar-benar orang umum lah, awam. Cuman karena kemantapan dan keyakinannya, dia berhasil mengguna-guna seorang cewek, dan itu nyata. Pernah tahu nggak? Enggak pernah. Yang saya tahu pasti ada ada yang menyediakan jasa ya, sih, kalau saya, ada jasanya sih. Saya tahu. Kalau yang tiba-tiba istrinya otodidak mungkin. Nah, iya. Dia otodidak. Enggak pernah. Jadi ceritanya gini. Cowok katakan namanya A. Dia menyukai cewek namanya L. Huruf L ya, bukan EL, huruf L. Nah, si A ini punya nenek udah meninggal. Mohon maaf aku sebutkan, dimakamkan di area pemakaman Chinese. Jadi bong ya, kalau orang Jawa bilangnya bong. Nah, di area pemakaman Chinese. Nah, sebelum neneknya dimakamkan atau dikebumikan, dia diam-diam mencuri celana dalam neneknya, si almarhumah nenek ini. Posisi neneknya udah meninggal ini ya. Kemudian dia punya cewek target namanya L ini. Dia punya fotonya dan tanggal lahirnya. Itu tanggal lahirnya ditulis di belakang fotonya sama namanya. Kemudian dibungkus pakai celana dalam neneknya. Dan ketika neneknya udah dikebumikan, dapat 2 minggu atau berapa minggu ya, 3 minggu lah, nggak tahu pastinya aku. Dia gali kuburan neneknya itu sedikit. Nah, celana dalam yang ada foto si target tadi
ikut dikubur di kuburan neneknya itu. Dan percaya nggak percaya Saminos, tahu apa yang terjadi? Kebetulan si L ini pernah ke rumahnya si A ini, si target ini pernah, karena teman dekat. Si L ini jadi kegatelan gitu, kayak genit banget gitu ke si A ini. Ke si A ini genit banget. Cuman ada efek sampingnya. Si A didatengin neneknya setiap malam. Didatengin neneknya ya setiap malam. Itu mengingatkan untuk udahlah jangan gini-gini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai beberapa bulan si A ini masih bertahan dan kekeh supaya si L ini gimana caranya bisa sampai nikah gitu. Dan ternyata akhirnya sampai bulan keempat gangguan si nenek ini semakin ekstrim. Akhirnya si A memutuskan untuk menyerah. Dengan sangat terpaksa teman-teman dari tempatku pakai metode istilahnya deteksi ya, untuk mendeteksi ini sebenarnya gimana sih ceritanya, kok dilalah. Aku nggak tahu ya siapa yang masuk, entah apa kamu nyebutnya apa, kalian nyebutnya apa. Intinya ada temanku ini dimasuki sosok, dimasuki atau apalah ya, pokoknya intinya itu bilang kalau si A ini udah nanem celana dalamku sama foto si cewek ini di mana, di sini intinya itulah. Nah, kita berangkat ke kuburan rombongan. Mungkin nggak sih kita nggak kenal keluarganya, kita nggak pernah ngomong, maaf bahasa Cina, kita nggak pernah ngomong itu. Temanku yang kemasukan ini lancar banget dan langsung nunjuk ini kuburannya. Awalnya kita nggak percaya, nggak mungkin lah. Begitu kita gali dapat berapa senti ya, ini nyata, bener-bener ada itu. Tapi fotonya udah rusak banget pokoknya wis. Itu bener-bener ada. Nah dari situ, ini jangan ditiru ya, tolong ya jangan ditiru. Ini aku cuma share pengalaman. Ada juga guna-guna yang otodidak, kata Saminos tadi, otodidak. Saya pikir tadi si yang menunjukkan apa makam yang ditanam dalam itu tadi, saya pikir gini, dia tahu kalau makamnya itu ditanami sama celana dalam tuh, mungkin saya pikir udah tumbuh pohon, daunnya celana dalam. itu sebenarnya aku nggak percaya juga, tapi ternyata ada. Cuma gini loh, guna-guna. si A tadi itu kok tahu, maksudnya dia punya apa ya, maksudnya kok dia tahu caranya harus ditanam harus gini, itu dari mana? Gini loh Saminos, apa dia punya apa inovasi sendiri? Nah dia itu berinovasi. Selain berinovasi ya, mungkin sebagian dari kita atau hampir semua ya kayaknya ya, kita pernah mengalami, terutama generasi 90-an ya, barang yang aneh atau barang yang susah didapat itu pasti punya bertuah atau punya sesuatu di dalamnya. Contohnya ujung pohon bambu yang nempel ke kali, pernah denger nggak? Atau misalkan ada pohon pisang yang bercabang. Ya ada. Itu kalau generasi 90-an kayak kita pasti kalau kata orang tua itu, wah ini ada sesuatunya ini, nggak boleh ditebang ini. Atau pepaya berbuah singkong, nggak mungkin ya, jauh itu. Maksudnya pohon pepaya bercabang. Pepaya berbuah singkong. Ping. Kayak efek masuk. Lidah tak bertulang, nah, itu bertuah itu. Ya itulah, itu guna-guna yang otodidak. Oh iya, ini pernah sih saya, bukan nggak dibilang pelaku juga sih, enggak, cuma terpaksa menjadi pelaku, tapi bukan pelaku ya untuk mengguna-guna seseorang, enggak. Tapi di pihak penyembuh, waduh, pihak si penyembuhnya. Jadi ceritanya gini loh, saya dulu kan masih kuliah lah, pada zaman masih kuliah itu saya itu kan suka nongkrong ke rumah teman.
ya kan? Oke. Bahkan dia suka nginep di sana. Nah ini saya kasih tahu nih, namanya itu rumahnya namanya si Umar, panggilnya Umar. Cuma namanya bukan Ini Umar. nama samaran atau? Enggak, cuma panggilan apa? Oke. Panggilan akrab. Panggilan akrabnya Umar gitu. Seperti saya kan Inos ya kan, kalau teman saya itu Umar. Nah, suatu ketika saya main ke sana. Nah, ada berita katanya si Umar ini kan punya cewek. Ya kan, katanya cewek ini punya seseorang. Nah, suatu ketika saya pas waktu main ke sana itu datang 3 orang tidak saya kenal. Sebelumnya kan saya di sana itu kan saya sama si Umar tadi pemilik rumahnya, terus ada teman main saya yang satu lagi. Oke. Jadi 3 orang di sana pas nongkrong. Jadi tiba-tiba ada 3 orang yang nggak saya kenal, ternyata itu 3 orang tersebut itu temannya dari sang Umar tadi itu tadi. Nah begitu tahu, ya saya kan tanya kan ke teman saya, itu siapa? Ya kan, itu siapa? Oh, itu teman-teman aku, mau bantu aku apa? Mau bantu menangani cewekku ini tadi gitu. Nah terus terang pada saat itu tuh saya tuh paling nggak suka, paling benci yang namanya hal-hal yang bersifat klinik, ya kan, bersifat mistis, bersifat supernatural. Saya nggak suka banget. Udah nggak percaya, benci juga. Ya, nggak, maksudnya nggak suka gini. Kenapa harus mainan seperti itu sih? Oke, nggak mau persinggungan. Ya karena mungkin awalnya dasarnya saya nggak percaya dengan hal seperti itu kan. Ya. Akhirnya mengetahui ada yang muncul itu saya nggak suka ya. Nah, karena saya nggak suka, saya keluar, saya duduk di teras, ya kan. Terus saya nggak mau tahu lah si 3 orang tadi itu mau ngapain, saya nggak mau tahu, saya nggak suka banget soalnya. Nah, tiba-tiba selang beberapa waktu si Umar tadi ini teman saya itu keluar. Oke. Terus manggil saya, Nos, Prabowo, masuk gitu kan. Kalau bahasa Indonesia masuk. Iya. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau ikut campur gitu maksudnya. Nggak mau masuk gitu. Ya karena beliau adalah teman saya ya kan. Ya mungkin ada yang bisa saya bantu, Tuan rumah juga kan ya. Nggak enak juga. Akhirnya saya masuk lah. Nah, salah satu dari 3 orang tadi itu, ya kan, itu sudah kayak orang yang sudah kemasukan, duduk sila gini, terus saya dipanggil, gini. Oh, ya maaf, kalau bahasa Jawa gendeng bareng gitu, gila nah ini gitu, udah nggak kenal, sok-sokan manggil, gini lagi, kayak nantang apa? Kelahi. Nantang kelahi. Ya udah saya turutin. Saya disuruh duduk di depannya. Nah habis itu terus dia bilang, katanya itu si yang udah kemasukan tadi itu bilangnya gini, ini bahasa Jawa ya, sampai nikin duwe cekelan. Maksudnya maksudnya bahasa Indonesia itu kamu punya pegangan. Maksudnya kalau bahasa pendamping korin apa kodam ya? Ya situlah, pendamping ya, pendamping. Jadi saya dibilang tuh punya itu. Jadi semenjak saya lahir ada sesuatu sosok yang mana itu menjadi, entah itu pelindung saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Emang saya nggak tahu sebelumnya. Yang bilang ini anak yang bilang. Iya. Sampean duwe cekelan gitu kan. Ya saya iyani lah, karena saya pikir oke, gila, saya iyani lah. Nah, udah terus itu dia minta bantuan saya, maksudnya minta bantuan pegangan ini tadi untuk membantu dia gitu. Saya nggak mau menyebutkan, ada namanya sih yang pegangan saya ini, katanya itu ada namanya, saya nggak mau kasih sebutkan. Pokemonnya itu ya. Pokemon. Pokemon atau Shaman King lah kalau yang tahu apa anime ya, Shaman King. Nah, itu
ada yang katanya pelindung saya itu tadi, itu punya nama nggak saya sebutkan. Nah itu diminta untuk membantu dia untuk menangani cewek teman saya itu tadi gitu. Oke, saya bilang gitu. Bisa oke. Tapi tetap dalam hati sini saya nggak suka gitu, nggak suka. Habis itu pada waktu itu selesai, maksudnya dia sudah nggak kemasukan lagi kan, udah normal lagi, hanya ngobrol-ngobrol lah. Dan 3 orang tadi itu punya rencana nanti di satu waktu nanti mereka tuh mau mengadakan kayak apa ya, ritual. Oke. Waduh, ini ritual apa gitu loh. Saya udah pesen sama teman saya udah pesen nih. Boleh sampai ini apa nggak baik atau kalau bahasa Jawa nggak genah ya kan. Saya nggak mau, ya kan. Mending saya nggak akan main kesini lagi, saya bilang gitu. Gak mau. Terus saya ya kayak dirayu gitu. Gak apa-apa nyantai aja. Cuma kok sama duduk aja gitu, cuma duduk aja. Oh ya wis. Oke, duduk aja. Pokoknya enggak mau sampai kenapa-napa, awas, saya bilang gitu. Nah tibalah pada satu waktu tersebut, jadi berkumpul 3 orang tadi, saya, terus teman saya si Umar itu tadi, sama satu lagi teman main saya. Dan kebetulan teman main saya itu namanya sama saya, namanya sama. Nah teman saya itu emang punya kemampuan indigo, ya kan, dia Oke. bisa apa? Ya sama kayak Mas Rodi ini, kebetulan gitu. Nah, akhirnya lengkap lah formasinya. Jadi ritualnya seperti ini.